Ayah Jala. Berikutnya untuk mempersingkat waktu saya langsung kepada Bapak Pembina kita, Datuk Hardiur, untuk memberikan wejangannya. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah mempertemukan kita dan Allah lah yang menjalankan kaki kita dapat bersama-sama di sini. Oleh karena itu banyak nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita semua yang tak dapat kita mampu kita hitung dan tak dapat kita perhitungkan. Oleh karena itu terus kita bersyukur dan insya Allah bagi orang-orang yang pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Perjuangan kita dan terus kita berjuang adalah perjuangan awal yang dimulai oleh Rasulullah SAW, dan tentu saja bagi kita semua umat teruslah berselawat kepada beliau, kepada baginda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para datuk, para orang tua kami dan semua yang telah dihormati oleh Ketua Peranok tadi, maka saya juga sangat menghormatinya. Supaya saya tak sebut satu persatu, karena kalau saya sebut satu persatu pasti saya lupa. Jadi yang dihormati tadi saya hormati semua. Saya ini ditunjuk jadi pembina. Entah kenapa, pokoknya pembina lah. Saya pun tak tahu pula apa yang saya bina. Tapi insya Allah karena dah ditunjuk, ya kita sama-sama membina. Karena urusan membina ini urusan yang tak mudah. Karena kata orang, membuat itu mudah, membina itu susah. Membuat rumah tangga mudah, membina rumah tangga susah. Maka jadi pembina ni memang agak susah lah. Apalagi kalau setelah jadi pembina dibantu oleh juga pembini, ini lebih kuat lagi. Jadi kalau ada pembina-pembini di sini, semua saya hormati dan insya Allah kita sama-sama. Bapak Ibu, tuan-tuan, para dato yang saya muliakan, saya cuma nak nostalgia sajalah. Agaknya saya dan orang-orang tua kami di sini, kalau ada media pertama yang dia dengar adalah radio. Nah, kita lahir saja setelah dengar mak kita yang cerewet itu, kita dengar radio yang cerewet juga. Jadi radio lah tempat kita dulunya berkumpul. Saya masih ingat, karena dulu tak ada radio di Batam ni, tentu radio yang kita dengar ni radio Singapura, radio Malaysia. Ada radionya namanya Bangsawan di Udara. Nah, pemainnya itu Jalilawati. Asal tiap malam Jumat cerita hantu, kita mulai takut. Padahal kita berkumpul, hanya radio ditaruh, anak beranak berkumpul. Hari ini ternyata itu tak ada. Coba kita tengok, KTV pun sekarang dah berkurang karena orang nengok di YouTube. Radio pun sekarang saya dengar bahwa ini pun didengar secara mandiri. Tak ada juga orang berkelompok, apalagi tiba-tiba ayo kita bukan nonton bareng tapi dengar bareng, kayaknya tak ada ya. Ada radio kita dengar sama-sama. Tapi waktu zaman dulu Soekarno pidato katanya, maka seluruh rakyat berkumpul karena mendengar radio Bung Karno itu untuk berpidato. Dulu Thomas Cup entah bola masuk tak masuk kita dengar di radio. Jadi radio mempunyai peran yang sangat besar yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua sejak dari dulu. Kalau hari ini berubah, tak salah saya radio ditambah pula tape recorder, maka ada dulu namanya radio kompo. Setelah itu berpindah pula yang tadinya pakai kaset dah pakai CD. Nah, kemudian ada video CD dan seterusnya. Dan hari ini hampir radio juga orang boleh dengar di handphone. Tetapi saya bilang bahwa radio tak pernah ditinggal orang. Kesimpulan kita hari ini, dimanapun media yang muncul, maka radio pasti ada pendengarnya dan ada orang yang menikmatinya. Kadang-kadang YouTube hari ini agaknya lah hanya kelas-kelas tertentu saja. Tapi radio begitu kita buka dan kita dengar. Yang paling kita dengar radio itu kira-kira agaknya 78 hari atau 77 hari lagi nanti, yaitu bulan Ramadan. Suara yang terdengar paling penting radio suara azan. Kadang-kadang setelah azan matikan radio karena makanan dah di depan mata.
Nah itulah mungkin sekilas bagaimana kuatnya peran radio. Kuatnya peran radio itu. Saya waktu S1, kebetulan saya di bidang pendidikan, saya ada mengambil satu mata kuliah namanya pengajaran melalui radio. Pengajaran melalui radio itu mengajar kita dengan media radio. Saya juga dulu pernah punya radio di sini. Dan sekarang radionya pun dah jadi radio mualaf nih, dah bagus lah. Radio dulunya Bix FM. Nah, itu saham saya di situ. Tapi karena sekarang jadi radio Muslim, kita tak jual, kita kasih aja. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Nah, para orang tua kami, teman-teman di sini. Nah, hebatnya lagi, hari ini ada namanya Peranok. Pendengar Peranok. Sekarang dah rubah apa kata dia, pendengar. Namanya tidak Peranok. Peranok. Pendengar Radio Nusantara Bersatu. Ini yang buat nama nih agak mikir 7 hari 7 malam agak. Atau lebih. Kena tolak terus. Karena kenapa? Pertama ada kata Nusantara, dan Nusantara yang bagaimana? Nusantara yang bersatu. Ini satu filosofi yang besar. Karena Nusantara itu melebihi Republik Indonesia. So itu tadi dengar ada kawan kita yang di Singapura, yang sekarang di Perth, di Australia, itu merupakan lebih daripada Nusantara. Filosofinya berarti radio ini tanpa batas. Malah hari ini, kalau dulu pakai provinsi ada hitung buat berapa jangkauannya, sekarang radio sudah ada di handphone. Nah, di mana saja kita berada, radio itu dapat kita buka. Berarti kekuatannya ada di Nusantara Bersatu. Nusantara yang bersatu yang bagaimana? Adalah yang mendengar radio. Bersatu dia mendengar radio, bersama-sama mendengar radio, dan itu adalah kita di sini. Maka penggerak daripada Peranok ini saya tengok adalah orang-orang yang berpikir ke depan bagaimana radio ini tidak tertinggal oleh massa, tetapi dia dikuasai oleh massa yang kita semua yang mendengar itu. Nah, coba kita tengok ada tak ide orang penonton TV menjadi bersatu? Tak ada. Sebentar lagi pendengar YouTube tak ada. Kenapa? Karena dia tidak disatukan oleh sejarah. Saya bilang tadi, radio telah mempersatukan karena ada sejarahnya itu. Maka hari ini saya beruntung dapat bersama-sama Peranok ini, karena saya tengok ada nilai konsep tertinggi, yaitu keinginan untuk para pendengarnya bersatu untuk mendapatkan hikmah daripada radio itu. Nah, kalau begitu nanti tergantung radionya lah yang memberikan pendidikan kepada kita, karena kita adalah pendengarnya. Walaupun kita bisa aktif dapat membantu radio, tetapi sesungguhnya kita pasif karena mendengar radio itu, kecuali kirim salam dengan handphone atau di Batam FM dengan ada dialognya, tapi selalu pendengarnya adalah pendengar pasif. Kitalah yang mengaktifkan untuk para pendengar ini dapat berjumpa semua, bersilaturahim dengan para pendengar radio itu. Maka saya tengok Peranok ini ada satu keunikan di situ. Unik karena berani bersama-sama untuk mengumpulkan para peminat atau para pendengar di radio itu. Nah, ke depan saya mendengar alhamdulillah sudah ada notariat yang mengesah, yang membuat akte dan disahkan oleh Menkumham. Itu satu proses legalitas yang hari ini dibutuhkan oleh negara. Jadi bukan OTB, organisasi tanpa bentuk, tapi organisasi yang dibentuk dengan berbadan hukum. Konsekuensinya tadi ada NPWP, berarti kita juga harus melapor pajak, walaupun nihil, tapi melapor wajib. Nah, lebih daripada itu, persoalan legalitas adalah semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Mohon maaf, anggaran dasar, bukan anggaran rumah tangga. Karena rumah tangga adalah turunan daripada akte. Nah, konsep anggaran dasar itu mungkin nanti saya pun belum tengok, tapi boleh juga dibuat potongan-potongannya untuk dibagi, di-share oleh kepada anggota, supaya anggota tahu isi di akte itu. Apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Apa yang menjadi kewajiban pengurus dan apa yang harus diurus itu juga melakukan kewajibannya kepada pengurus.
Suatu saat nanti insya Allah kita akan tertib administrasi. Anggota Peranop ada KTA-nya. Nah gitu. KTA ini dipegang oleh anggota Peranop supaya nanti tidak hanya mengaku-ngaku saja. Ketua katakan tadi, mari kita bijak menggunakan organisasi ini. Indikatornya adalah bagi yang memegang KTA sajalah yang mungkin bisa mengakui bersama Peranop dan Peranop bisa mengakui dia sebagai anggota. Kalau tidak nanti akan jadi bola liar. Semua orang bilang Peranop, ternyata dia tidak mempunyai identitas dan berkemungkinan hanya ingin bermaksud negatif kepada Peranop. Nah, indikator kartu anggota ini penting. Nanti kita desain bersama-sama. Mudah-mudahan nanti dari kartu anggota juga, walaupun mungkin hanya 30.000, 20.000 para anggota mau membayar karena mendapat kartu anggota, dan ini juga menjadi katakanlah masukan bagi kas Peranop. Saya kira ini yang harus dilakukan karena organisasi tanpa identitas anggota ini juga akan berbahaya. Jadi organisasi itu harus ada pemimpin dan pengurusnya, sudah ada sekarang, dan ada anggotanya yang disahkan melalui KTA-nya. Ini bukan partai, ibu sekalian, ini juga bukan berpolitik, ini hanya sama-sama kita mendengar saja lunaknya penyiar yang ada di sini. Suara dia tuh terngiang-ngiang, bagaimana dia merayu-rayu kita ini untuk kita mendengar. Karena voice, suara saja yang membuat orang bisa menikmati radio itu. Kalau YouTube kan orang bisa lihat katakanlah peranan yang ada di situ. Tapi kalau radio memang suara. Maka hari ini saya bermaksud mengajak, karena sebagai pembina ini kita menyatukan suara kita, menyamakan frekuensi kita, menyamakan niat nawaitu kita. Karena jangan sampai organisasi ini hanya dinotariatkan saja, dinotariskan saja, berbadan hukum saja, setelah itu lupakan saja. Nah, itu yang kita tanda. Jadi kita hari ini berkumpul karena kita yang sudah dimulai lalu-lalu itu akan kita bangkitkan kembali dan kita akan lebih banyakkan aktivitasnya. Nah, itu mungkin beberapa saran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Karena tugas pembina ini katanya cuma bercakap aja. Jadi kalau ada bercakap, dipersilakan pembina. Maka hari ini saya bercakap lah. Nah, mudah-mudahan cakap saya ini banyak betulnya. Kalau tak ada betulnya, maka saya mohon dibetulkan. Nah, gitulah. Tapi kalau banyak betulnya, mari kita sama membetulkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih daripada kita. Konsepsi kita tetap, walaupun siapapun pemimpinnya, dia tidak lebih dimajukan selangkah, ditinggikan seranting saja. Semua ada awalnya dan semua pasti ada akhirnya. Kita yang mengawali dan insya Allah kita akan meneruskan, dan mungkin suatu saat juga kita tidak berada di Peranop ini sebagai dewan pengurus, dewan pembina dan sebagainya, tetapi regenerasi itu menjadi penting. Awalun hari inilah yang menjadi titik tolak karena telah disahkan di notaris. Demikian mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada pengurus, selamat bagi para anggota, dan insya Allah tempat ini kalau hari Ahad bolehlah kita berkumpul. Kalau hari lain agak susah karena ada jualan di sini. Tapi kalau nak jadi markas di sini boleh. Hari Ahad kita main-main di sini. Di depan ini pun sepi. Rasanya kalau untuk 50 orang, 100 orang agaknya masih bisa lah. Mudah-mudahan nanti yang paling mudah berkumpul nih kalau ibu-ibu katanya arisan. Nah, jadi kalau ada arisan berkumpul. Nah, mudah-mudahan juga ada arisan Peranopnya atau sudah ada, karena itu pemancing saja. Kadang-kadang arisan ini cuma 10.000, 50.000, tapi yang penting sebenarnya silaturahimnya itu. Maka mudah-mudahan kita dapat melakukan kegiatan yang lebih dahsyat, dan tentu saja teman-teman radio di sini ada. Kami ini mungkin Peranop juga tergantung aktivitas dari radio bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang radio itu, karena kita juga adalah follower yang mengikuti kegiatan radio itu. Jadi kalau ada radio kegiatan, tentu Peranop akan lebih aktif itu. Terlebih kurang mohon maaf. Insya Allah saya akan bersama-sama, dan insya Allah saya akan mencoba membina, walaupun sesungguhnya saya pun harus dibina. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.